Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu selalu ya, brosisku. Ini kisahkan gini. Basicku dulu pengamen jalanan, pengamen jalanan. Suatu ketika saat aku ngamen di Jogja, tepatnya di Jogja, di Benteng Padebu, sampai akhirnya berkenalan sama dua cewek yang mentalnya sih bagus, dan dia enggak terlalu beda-beda mana yang dia harus gengsi ngobrol sama anak jalan, enggak. Yang satu orang Bogor, yang satunya orang Parung, Jakarta. Ngobrol waktu itu setelah ngamen ngobrol, diajak makan di belakang toko batik Malioboro. Itu ada kayak warung soto itu, kita bertiga makan bareng terus sampai akhirnya kan kita dekat, terus akhirnya hari demi hari sering ketemu sampai akhirnya dia wisuda, dia balik ke asalnya lagi. Itu sempat waktu itu dia ngoleh. Waktu itu kan masih yang HP layarnya aja masih kuning yang kecil. Nah itu dia telepon, katanya suruh ngisi di acara apa gitu, lupa gue, entah nikahan entah tunangan, tapi harus berapa kelompok. Akhirnya aku yakin. Nah terus aku berangkat itu bertiga, aku ingat bertiga itu, yang satu namanya Dito, sama yang satu panggilannya Komandan. Berangkat bertiga, biasalah kayak ikut bus, naik turun di mana, terus nanti ngikut lagi bis, turun di mana. Di perjalanan itu udah kayak nggak enak, hati-hati, kayak nggak enak. Soalnya pertama waktu di nyampe Selawi, belum nyampe Selawi, pokoknya masih di terminal mana ya, pokoknya kita berangkat dari Parakan. Terus itu udah ada satu teman yang ketinggal. Satu temen itu ketinggal, mungkin pikir dia karena masih deket dia balik ke Jogja. Kita tinggal berdua. Sampai di Tegal Selawi, aku sama temanku sempat ada gesekan dikit lah.
Ya maklum kalau di jalanan kayak gitu tuh maklum ada gesekan dikit, akhirnya dia mutusin juga untuk balik ke Jogja lagi. Tapi alat-alat yang kita bawa itu dibawa pulang sama dia semua. Sampai akhirnya aku ngobrol sama kernetnya, nebeng sampai Kampung Rambutan, dan dari Kampung Rambutan alhamdulillahnya uang yang hasil dari ngamen tadi dari Parakan sampai ke Tegal Selawi itu terminal itu cukup untuk nganter aku dari Kampung Rambutan sampai Baranangkiang terminal Bogor. Malam nyampe sana, malam, beneran malam bro, malam udah mulai bingung kan. Nah, syukurnya nih, alhamdulillahnya si Mbak Diah ini kalau misalnya nyampe Bogor, Mbak Diah, salam untuk Mbak Diah, salam untuk Mbak Dewi yang dari Parung Jakarta juga. Itu aku telepon bro, aku telepon. Kan waktu itu masih ada apa kayak telepon umum yang di lah, aku telepon itu pakai itu karena waktu berangkat ke Bogor itu aku mau jual HP buat bekal. Telepon lewat telepon umum padahal udah malam, terus suruh nunggu lah tapi lumayan jauh dari terminal itu, Swalayan Heru, di Swalayan Heru. Dijemput sama Mbak Dia, terus diajak lah ke rumahnya, namanya Parung Banteng kayaknya, Parung Banteng kayaknya kalau nggak salah itu Parung Banteng. Dan gede bro, rumahnya gede itu. Sebenarnya kalau Mbak Diahnya sendiri itu lahir emang di Bogor, cuman kalau orang tuanya itu asli Jawa Timur. Rumahnya gede, jadi rumah terus ada gazebo sendiri, terus dia punya adik, aku masih ingat namanya Adit, dan dia biasanya suka tidur di kayak rumah kecil tingkat gitu yang di atas buat main ngeband sama latihan band sama temen-temen nih, kenalan. Hari pertama itu aku nggak ada masih belum ngerasain gangguan dan sebagainya. Itu jarak rumah ke rumah yang buat latihan band adiknya Mbak Dia itu lumayan jauh, beneran luas, rumahnya beneran luas, lumayan jauh. Sampai sewaktu-waktu si Adit ini nggak nemenin aku tidur di ruang B-nya itu tadi. Dia tidur di bawah atau di rumahnya, aku nggak begitu, maksudnya kayak nggak begitu peduli lah, rumah dia kan gitu, mau tidur dimanapun ya terserah. Kalau aku kan dikasih tempat di situ untuk menginap. Ini gini, ini kalau misal Mbak Dia masih inget aku misal ini nanti di YouTube kok sampai
orang goblok nonton. Mbak Dia namanya, Mbak Dia, orangnya cakep berjilbab. Aku dulu nggak tak ceritain sama si Mbak Diahnya. Nah, malam itu tadinya gini Bu, simbalgram itu kayak ada yang mukul tek tek ces tak gitu 2 kali. Yang aku bersyukurnya gini, yang aku alamin itu ndak langsung real ditemuin dengan bentuk wujud yang asli, karena mungkin aku nggak memvisualisasikannya ya. Tak bikin masih mau nggak mau, takut nggak takut ya, aku mau kemana lagi kan. Terus setelah itu udahlah, tenang lagi, malam nyantai, terus sambil ngerokok. Tak tahu drum yang bawahnya itu bunyi deg deg kayak orang mau ngetes drum gitu. Ngetes drum, keluarlah aku dari ruangan itu buat nenangin diri dulu, ngerokok. Terus kayak kedengeran ini gimana ya, langkah kaki orang, cuman yang kayak banyak banget gitu, kayak langkah kaki orang dewasa tapi kayak berlarian di dalam studio. Nah, dari rumah situ kan, di rumahnya Mbak Diah tuh ada kayak semacam kolam ikan atau kolam renang gitu. Kolam ikan kayaknya gede, tapi kayak semacam apa ya, kayak kolam ikan sih, tapi gede, jadi kelihatan dari situ kelihatan. Jadi jarak rumah sampai ke rumah yang buat latihan itu emang bener-bener lumayan jauh. Mungkin dari situ kita teriak ke rumahnya aja, ke rumahnya mungkin nggak denger ya. Sampai akhirnya besoknya aku udah punya feel nggak enak. Aku udah punya rencana, besoknya aku mau, kalau nggak ke Jakarta aku balik aja ke Jogja. Padahal itu aku sepeser pun nggak bawa uang kan, karena rencananya kita itu dipanggil ke sana karena ada acara, keluarganya Mbak Dia itu mau ada acara hajatan apa gitu kan. Nah, kita suruh ngisi. Makanya awal saat aku telepon dari Wartel, Mbak Dia jemput aku itu kaget, karena aku sendiri tanpa alat musik dan tanpa temen. Nah, terus balik lagi di ruang yang buat latihan ngeband itu ya, sama si Adit itu. Aku buka pintu aja itu udah gini. Pernah ngerasain nggak? Kadang kita nggak sadar kalau kita tuh nabrak sesuatu gitu. Tapi kita nggak ngelihat. Ya kayak kita nabrak orang tapi dia langsung nembus gitu. Cuman aku nggak ngelihat. Bersyukurku di situ, alhamdulillah. Coba kalau ngelihat terus berhadapan langsung, jiper pasti.
kalau suruh milih pingsan langsung di tempat. Dan alhamdulillah enggak, cuman kerasa banget, dan itu enggak kayak cuman sekali itu tok, enggak, kayak aku itu kayak bertabrakan sama orang berkali-kali gitu. Jadi kayak aku kayak nabrak orang yang lagi hilir mudik banyak banget di ruangan situ. Dan yang terakhir, pas mau tidur, kalau orang Sunda bilangnya reperban, lah itu aku ngalami. Kalau orang Jawa bilangnya tindien. Jadi kayak ditemuin orang tua cowok, eyang lah, karena dia ada tua, tapi dengan bahkan ada Jawa yang bener-bener komplit dan berwibawa. Dia nggak ngucapin apa-apa, nggak ngomong apa, cuman ditemuin tok ngeliatin aku aja. Tapi di dada rasa sesek. Padahal nggak ngobrol, maksudnya aku punya kesalahan apa di situ, aku ndak assalamualaikum dulu atau gimana atau dulu, nggak ngobrol kayak gitu, enggak, karena aku emang masuk situ sudah assalamualaikum dan permisi. Jadi aku ditemuin cuman ya dengan mata yang rada tajam sayu, cuman ngeliatin doang, ngeliatin tok. Sampai akhirnya karena merasa dada sesek nih, itu udah nggak kepikiran bro mau baca Al-Ikhlas kayak Al-Alaq panas, udah nggak kepikiran. Yang kepikiran cuma satu, aku Allah Akbar di hati kayak gitu, karena ayat pendek itu seolah-olah hilang dari otak, dan yang paling pendek hanya menyebut nama Tuhanku. Lah, tahu-tahu terbangun itu udah menjelang mau subuh. Saat aku terbangun, aku nggak mau terulang untuk yang kedua kalinya. Akhirnya mau nggak mau, aku nggak tidur sama sekali. Terus kalau misal di towel gitu, terus kayak punggung dipegang gitu, itu sering hampir sampai menjelang subuh hampiran. Dan kerasa tenang saat dengar azan, itu udah mulai yakin bener-bener plong di hati, bener-bener plong. Dan satu lagi yang aku bersyukur itu, aku nggak di jump scare gitu. Yang tiba-tiba aku buka lawang yang untuk pelatihan ngeband di jump scare gitu. Ya kalau jantung kuat, kalau enggak out. Nah, terus sampai akhirnya mandi pagi. Aku ngomong sama Mbak Dia, dan ternyata pikiranku sama pikiran Mbak Dia sama. Hari ini setelah kejadian itu, paginya itu aku mau dianterin ke rumahnya Mbak Dwi itu yang di Parung, yang di Jakarta, Parung yang di Jakarta. Tapi aku dijemput ke Bogor sama Mbak Dwi nya.
Sebenarnya pas waktu itu tuh aku pengen ngobrol banyak, nyari apa cerita dari Mbak Dia atau adiknya sendiri. Aku semalam dapat gini gangguan gini ya, tapi itu kayak tak urung kayak gitu, tak urungi sendiri, tak urungi. Terus singkat cerita, aku dijemput sama namanya Mbak Dwi itu, ditampung di Parung dulu, tampung di Parung. Nah kan itu aku beneran nggak pegangan duit spesial, aku nggak pegangan duit. Ditamu di Parung 2 harian, terus dibawa lagi ke Cibinong. Itu waktu pembangunan perumahan BLPTN atau BLPTN. Perumahan itu dikenalke sama temennya Mbak Dia dan Mbak Dwi itu seorang cowok. Oke lah, tidur di situ. Terus ngobrol karena aku nggak punya alat musik. Kalau sampai aku stay di sana tanpa ada kegiatan yang menghasilkan, itu kayaknya gimana gitu. Jadi kayak kita jadi beban orang. Sampai akhirnya tak ceritain. Nah, berangkat ke sini kemarin bawa uang berapa? Aku ngomong apa adanya. Aku berangkat ke sini, HP yang satu tak jual, yang satu tak gadein. Terus kebetulan temennya Mbak Dia sama Mbak Dwi ini orangnya baik, beneran baik. Tak kasih uang saku, terus HP yang kamu gadein berapa tak kasih juga. Tapi yang disayangkan aku malah lupa tuh sama temennya Mbak Dia sama Mbak Dwi itu namanya. Yes. Dan aku dititipin dari kantor polisi, jadi uang saku itu utuh. Jadi naik bis dititipin sama polisi. Balik ke tujuan ke Jogja, terus aku sempet telepon waktu itu masih kontek-kontekan gitu, sempet telepon. Sebelum aku ngomong, ternyata gini, emang yang biasanya orang baru di situ itu pasti diganggu. Ya mungkin sekedar perkenalan, mungkin bagiku seperti itu. Tapi kalau coba aja sendiri ya. Bisa di ruang yang lampu nggak begitu terang, yang remang-remang, waktu itu masih bola warnanya kuning itu kan, bola warna kuning itu. Terus kamu sendirian di situ dan mengalami hal seperti itu. Shock sih enggak, drop pasti.
Ya udah, akhirnya sampai di situ aku diceritain sama dia yang telepon-teleponan jarak jauh setelah aku kembali di Jogja itu. Sampai sekarang itu udah lost kontak, padahal orangnya baik banget. Mungkin kalau nggak ada dia sama Mbak Dwi itu aku udah nyampe Bogor tanpa alat. Itu aku bingung tuh, ngamen tepuk tangan juga rasanya gimana, karena kita seringnya pakai alat-alat musik komplit. Dan ya terima kasih juga buat Mbak Dia sama Mbak Dwi kalau masih ingat saya. Suatu saat kalau misal baca ini, lihat channel ini, komen ya Mbak Dia, Mbak Dwi, adiknya Mbak Dia yang di Bogor, terus masnya yang di Cibinong perumahan, Andi. Ini kan channel Wareh Kusuma, cuman Mbak Dia kenalnya Andi Bagus, bukan Wareh Kusumanya. Wareh Kusuma itu nama belakang. Salam, terima kasih banget Mbak Dia, Mbak Dwi, adik dan masnya. Ya mungkin sampai di sini dulu ya bos ya. Lumayan capek juga soalnya habis kerja. Ya udah, mau tak tambahin cerita lagi, durasinya udah panjang, 26 menit lebih, lumayan kering. Tetap salam rayu buat para brosisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wareh Kusuma Channel, Horror True Story.